Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Weda Stratesti. Kali ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia, khususnya mengenai hakikat, fungsi, kedudukan, dan sejarah bahasa Indonesia di pertemuan pertama kita untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai yuk. Yang pertama adalah hakikat bahasa. Hakikat adalah dasar atau inti. Jadi, hakikat bahasa Indonesia adalah sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fungsi bahasa secara umum dan yang kedua fungsi bahasa secara khusus. Biasanya fungsi bahasa secara umum itu mengatur bahasa Indonesia sebagai alat. Misalnya, yang pertama alat untuk beradaptasi atau alat untuk berintegrasi. Yang kedua alat komunikasi, atau bisa juga sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Juga bisa menjadi untuk alat kontrol sosial. Contohnya dengan memakai bahasa Indonesia untuk membuat peraturan atau undang-undang. Nah, itu kan disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk fungsi khususnya, bahasa dipakai untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan seni atau sastra, dan juga untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Sesuai yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini menjadi lambang negara Indonesia, menjadi identitas nasional, menjadi alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosialnya, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Kita masuk ke bagian keempat yang merupakan sejarah bahasa Indonesia. Zaman dahulu sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu. Asalnya adalah Melayu Riau. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ini telah digunakan oleh penduduk Nusantara dan juga di Asia Tenggara sejak zaman Sriwijaya dan telah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung orang-orang di seluruh Nusantara dan juga Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan beberapa prasasti yang mendukung fakta ini. Beberapa prasasti itu diantaranya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi, prasasti Gandasuli, dan prasasti Bogor. Sedangkan nama bahasa Indonesia baru diresmikan di Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu yang sudah ada sejak zaman Sriwijaya sejak pertengahan abad ke-7 akhirnya diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, beberapa alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional Indonesia diantaranya adalah yang pertama, karena bahasa Melayu diterima oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Lalu bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa penghubung yang sudah dikenal masyarakat di Nusantara. Lalu sistem gramatika struktur bahasa Melayu itu sederhana, tidak rumit, tidak ada perubahan kata misalkan untuk ketika kita menyatakan waktu yang berbeda lalu dia berubah kata kerjanya seperti dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Melayu tidak mengalami perubahan
yang seperti itu. Juga dalam tatanan kesopanan bahasa Melayu cukup menggunakan satu, tidak ada tingkatan bahasa tidak sopan, sopan, dan lebih sopan seperti dalam bahasa Jawa misalnya. Lalu yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan pertama kita mengenai hakikat, fungsi, kedudukan, dan sejarah bahasa Indonesia. Semoga cukup jelas. Nanti teman-teman baca lagi modulnya supaya lebih jelas lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.